Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Nep Studio. Masih bersama aku, Indra Kusuma. Oke teman-teman semua, hari ini aku mau ajak teman-teman lanjutin belajar bareng kita di Free Code Camp. Ya, kemarin kita udah sampai ke step 13 ya kalau nggak salah. Baik, sekarang kita langsung buka aja Free Code Camp-nya. freecodecamp.g. Langsung get started. Ini udah login belum ya? Udah. Oke, kita berarti langsung menuju kembali ke responsive web design certification. Ini kemarin kita udah sampai ke step 13. Kita resume project. Ini kemarin yang udah kita buat, Cat Photo Apps dengan link di sini dan gambar kucing. Oke, kita lanjut ke step 14. Oke, kalau nggak salah ini maksudnya kita suruh memasukkan tag image ini ke dalam Anchor. Atau kita disuruh membuat image ini menjadi sebuah link yang bisa kita isikan. Dan href-nya nanti Free Code Camp. Oke, yuk coba kita buat. Berarti tag A, href sama dengan kutip. Dia ini isinya tutup, lalu di paling akhir kita tutup dengan ini. Cek. Oke, berhasil. Jadi si tag image ini sekarang udah merupakan link. Submit. Nah, jadi ini link yang menuju ke Free Code Camp. Oke, lanjut ke step 15. Oke, sepertinya kita disuruh membuat ini tag section yang membungkus si tag main. Nah, jadi si main ini kita suruh masukkan semua ke dalam section. Mungkin sepertinya seperti itu maksudnya. Coba kita buat section, lalu di akhir section. Cek. Oh, salah. The intersection element should be between the opening and closing tag of the main. Oh, sectionnya di bagian dalam, bukan di luar. Berarti dia di dalam main, teman-teman. Nah, di sini. Oke, maksudnya seperti itu. Yap, submit. Step 16. Ini waktunya untuk menambahkan section baru. Section kedua
section kedua di bawah section yang pertama tadi. Oke, berarti kita bikin di sini section tapi dia nggak bilang isinya apa, jadi begini aja. Oke. Oh, kita disuruh donate teman-teman, tapi nanti aja ya. Sorry, record game. Okay, next ke step 17 dan section yang kedua, tambahkan elemen H2 dengan cat list. Oke, H2 cat list. Cek, submit. Jadi kita udah bikinin ini cat list. Jadi si section tadi kita disuruh memisahkan antara elemen ini, cat foto, dan cat list nanti elemen atau halaman yang kedua. Jadi biar terpisah. Maksudnya membuat section tadi seperti itu ya teman-teman. Oke, step yang 18. Di step 18 kita disuruh membuat elemen H3 dengan tulisan Think Cat Love di bawah H2. Oke, H3 itu heading juga teman-teman, cuman dia tulisannya lebih kecil daripada si H2. Nih, kita lihat H3 Things Cats Love. Cek. Kenapa salah? H3 elemen right above the second section. Things cats love. Oh, nggak ada titik duanya. Nah, oke, kurang titik 2. Submit. Setelah H3 kita disuruh bikin UL unordered list. Oh, jadi kita nanti mau bikin list ya, list kucing-kucing nampaknya. Coba UL cek, submit. Gunakan list item untuk membuat list. Ini adalah contoh list di unordered list. Nah, selanjutnya kita disuruh membuat elemen UL bergabung dengan list to display. Untuk menampilkan ini kita disuruh membuat list yang ada di dalam UL seperti contoh ini. Oke, copy aja teman-teman, copy ke sini. Nah, tapi tulisannya atau teksnya kita suruh menuliskan ini catnip. Nah, ini berarti kita ganti catnip. Terus bawahnya laser pointer. Biar rapih kita masukin juga. Oke, copy lagi, paste di sini. Teks yang terakhir apa itu? Lasakna. Cek betul dan submit. Coba kita lihat teman-teman nih,
list yang tadi kita bikin. Cuman dia defaultnya ada ini nih, bullet-bulletnya seperti ini. Kalau di Word itu disebutnya bullet and numbering. Dia otomatis ada. Kita bisa hilangin juga nanti kalau udah belajar CSS. Oke, lanjut ke step 21. Setelah unordered list, tambahkan image dengan source, attribute, value, set ke sini, dan alt-nya ditulis ini. Oke, kita disuruh menambahkan image source sama dengan kutip, disuruh mengisikan ini, copy paste, dan alt-nya sama dengan kutip diisi dengan ini. Copy paste aja, menghindari typo, karena kemarin-kemarin kita banyak typo dan salah katanya. Cek benar dan submit. Oh, ini dia foto apa ini ya teman-teman ya? Makanan kucing kali ya, martabak kucing gitu. Oke, lanjut step 22. Oke, katanya kita suruh memasukkan tag image ini ke dalam tag figur. Nah, jadi kita bikin di sini tag baru yang namanya figur. Coba kita cek, betul ya. Next. Dan dia nggak nampak apa-apa. Di step 23, figur caption digunakan untuk menambah caption deskripsi sebuah foto. Sebagai contoh, figur caption ini untuk ngasih caption contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita disuruh buat figur caption dengan teksnya ini. Nah, tapi aku agak bingung nih, dia setelah figur atau di dalam figur. Kita coba di dalam figur. Kita bikin fig caption. Cats love lasagna. Coba cek, benar, berarti dia di dalam figur nulisnya. Karena dia nanti, oh ini udah. Jadi keterangan foto ya, kucing suka lasagna. Lasagna itu apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu nggak? Oke, di step 24 coba kita lihat ini disuruh apa. Emphasize the word love. Oke, katanya kita disuruh menambahkan si love yang ada di caption itu ke dalam tag im. Coba kita tambahkan di sini im dan ditutup setelah love. Im. Coba kita cek. Oh, im kok salah. Di sini jangan spasi. Cek. Oke, nggak boleh spasi di love-nya. Dan hasilnya seperti ini. Cat love-nya itu jadi garis miring dengan menambahkan im.
submit. Oke, sepertinya hampir jadi teman-teman project Cat Photo Apps kita. Website sederhana ya teman-teman. Kita belum menggunakan CSS di sini. Oke. Step ke-25. Setelah elemen figur, tambahkan lagi elemen H3 dengan teks ini. Kita tambahkan sesuai perintah H3 dengan teksnya. Tunggu, H3 gimana? Copy, paste di sini, cek betul, lalu submit. Oke, katanya order list itu adalah tagnya OL. Ini mirip dengan unordered list, tapi yang muncul nanti nomor. Kalau unordered list itu nggak muncul apa-apa, kalau order list yang muncul nomor. Setelah H3 kita disuruh menambahkan order list dengan kata-katanya ini. Oke, berarti di sini kita tambahkan OL. Berarti CLI harus ada di dalam OL. Yang di dalamnya ada kata-kata ini. Paste. Kita copy sebanyak 2 kali lagi. Paste, paste. Terus ganti lagi. Paste dan satu lagi. Paste. Kita cek. Dan betul, jadi penggunaannya OL, di dalamnya ada LI, mirip dengan penggunaan si OL ya teman-teman. Tapi kalau UL unordered list itu dia bulat-bulat hasilnya, tapi kalau pakai OL atau order list itu dia angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Submit. Suruh donate lagi teman-teman. Oke, ask me later. Kita disuruh add figure element lagi setelah order list. Kenapa diulang-ulang ya? Submit. Oke, di dalam figure element kita disuruh membuat tag image dengan source-nya ini. Image RC sama dengan kutip 2 diisi dengan link ini. Foto kucing apa lagi nih kira-kira teman-teman? Cek. Submit. Kita lihat foto apa. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor anak kucing. Lucu-lucu ya. Oke, kita lanjut ke step 29. Kita disuruh menambahkan atribut atau ALT. Kenapa nggak sekalian tadi di step 28 ya? Copy, paste, lalu cek dan submit. Step ke-30 kita disuruh menambahkan fig caption. Fig caption dengan kata-katanya cat had other cats. Paste, cek, submit. Captionnya harusnya udah muncul. Nah, ini captionnya.
Oke, next ke step 31. Ini mirip-mirip seperti tadi ya, kalau kita tadi disuruh membuat si love-nya jadi garis miring. Nah, sekarang kita disuruh membuat si kata head itu jadi strong. Strong itu bold kali ya. Coba. Strong. Cek. Betul. Ya, betul kan, dia jadi bold tulisannya. Tuh, cek. Submit. Dan step 32, ini waktunya untuk menambahkan section baru di bawah second section, berarti section ketiga. Begini aja. Submit. 33. Di dalam section ketiga kita buat elemen H2 dengan cat form. H2 cat form. Submit. Dan elemen dan step ke-34. Oke, setelah cat form, setelah heading ini kita disuruh membuat elemen form. Seperti ini aja, belum ada isinya. Submit. Nah, ini baru kita mengisikan di dalamnya. Oke, katanya dengan menambahkan action di dalam form itu mengindikasikan kemana kita akan mengirim data tersebut. Kita disuruh menambahkan action dengan linknya ini. Oke, ini seperti di example-nya, seperti contohnya. Berarti si actionnya kita tambahkan di sini. Action sama dengan kutip 2. Kita tulis saja linknya. Copy paste. Siap, cek dan submit. Cat form. Formnya belum muncul ya. 36. Kita disuruh membuat tag input di dalam form. Input seperti ini aja dan cek submit. Yang ke-37, ada banyak macam dari tipe input atau atribut input. Kita disuruh membuat input tipe inputnya yaitu text. Berarti di sini tulis type sama dengan kutip 2 text. Submit. Harusnya udah muncul. Nah, ini dia teman-teman, form textnya udah muncul. Step 38. Step 38, kita disuruh menambahkan name, atribut name dengan value-nya get photo URL. Oke. Ini contohnya itu setelah type. Berarti kita ikutin. Di sini kita tuliskan atribut name sama dengan kutip tulisannya get photo URL. Copy aja, paste, cek dan submit. Step 39. Oke, kita disuruh menambahkan placeholder. Placeholder itu fungsinya katanya
untuk memberitahu orang ini tipe inputnya apa atau apa yang harus diinput di form ini dengan menggunakan placeholder. Kita disuruh menambahkan teks placeholdernya get photo URL. Oke. Berarti kita tulis lagi di sini placeholder sama dengan kutip get photo URL, submit. Nah, ini teman-teman. Jadi di dalam formnya itu ada tulisan get photo URL. Jadi orang-orang tahu nanti di sini tempat untuk memasukkan URL gambar foto kita atau alamat link foto yang kita pengen submit ke website ini. Kurang lebih seperti itu pemakaiannya. Nah, di step 40, di step 40 katanya kita disuruh menambahkan required di dalam input. Seperti apa ini maksudnya ya? Coba required. Seperti ini aja gitu. Cek. Oh, betul teman-teman. Dan submit. Tapi fungsinya aku kurang tahu ini untuk apa ya sebenarnya. Coba, mungkin kita akan dikasih tahu di sini. Kita disuruh membuat button. Contohnya adalah button click here. Nah, perintahnya tambahkan elemen button dengan teks submit di bawah input. Oke, kita tambahkan button di bawah input, button dengan teksnya submit. Ribet amat nulisnya ya. Seperti ini dan cek submit. Udah ada buttonnya submit. Next ke 42. Oke, katanya sih button kita pasti ada di sebelah input. Bener ya, bersejajar. Karena keduanya ini adalah inline. Elemennya inline. Oke, perintahnya kita disuruh menambahkan type-nya submit ke dalam tag button ini. Atributnya tipe type, kutip submit. Please fill. Mungkin ini fungsi dari required tadi ya. Jadi kita harus mengisikan dulu. Oke. Step ke 43. Di step ini kita disuruh menambahkan tag input dari radio buttonnya. Kita diingatkan input itu self closing, jadi nggak ada tag penutupnya. Kita bikin lagi input dengan type-nya radio. Setelahnya kita disuruh menuliskan indoor. Cek. Salah. Your input element harus di atas existing input. Kita pindahkan ke sini. Apakah begini maksudnya? Cek. Bukan. Si indoornya
Sorry, salah nulis. Harusnya di sini. Masih salah. Indoor. Oh, typo. Again and again typo. Jadi salah. Oh my god. Submit. Ada indoor radio buttonnya udah ada. Yang ke-44, kita disuruh memasukkan tag input ke dalam tag label. Berarti kita tinggal bikin tag label dan ditutup dengan label. Seperti ini dan enter. Yang ke-45, ID, atribut ID itu digunakan untuk mengidentifikasi elemen HTML yang spesifik. Si ID ini harus unik karena ID ini hanya boleh ada satu di dalam elemen HTML kita, nggak boleh ada ID yang sama. Beda dengan kelas. Kalau kelas boleh beberapa kelas itu sama, tapi kalau ID hanya satu aja, nggak boleh ada yang sama. Kita disuruh menambahkan atribut ID dengan value-nya indoor ke radio button. Jadi kita di sini tambahkan ID indoor. Cek, submit. Yang ke-46, kita disuruh menambahkan ini input lagi dengan ID-nya outdoor. Jadi copy aja, copy, paste di sini. ID-nya ganti dengan outdoor dan type-nya masih radio. Dan labelnya ini outdoor juga, outdoor. Cek. Oh, kan gak ngerubah si indoornya. Create another radio button below the first one. Nest it inside a label. Benar kan, di dalam label with outdoor. You should not make any change to indoor. Atau kita coba pindahkan ke sini. Cek. Tuh. Oh, kita harus bikin label baru. Oke. Maksudnya seperti ini ternyata. Cek. Oke. Harus ada dua label, nggak bisa dimasukin ke dalam satu label. Submit. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ada indoor, ada outdoor, dan submit. Step 47, katanya perhatikan kedua radio button itu bisa di-select atau bisa dipilih dalam waktu yang bersamaan. Benar banget, ini bisa kepilih semuanya. Jadi biar dia nggak ke-select semua begini, kita disuruh menambahkan atribut name dengan value indoor outdoor to boot radio button. Coba kita bikin name indoor dan di sini name outdoor. Cek. Oh, salah.
submit. Benar ya teman-teman, jadi nggak bisa diselect lagi semuanya. Kita lanjut ke step 48. Di step 48 perintahnya kita disuruh menambahkan atribut value ke dalam kedua radio button. Oke, value nya sama dengan ID. Value sama dengan kutip, berarti indoor. Value sama dengan kutip, berarti outdoor. Cek, submit. Katanya kita disuruh memasukkan radio button indoor dan outdoor ke dalam tag fields. Oke, kita buat tagnya field dan ditutup dengan field. Dan jangan lupa untuk menambahkan spasi di radio button. Udah ya, udah masuk. Cek. Field set. Opening udah ditulis, opening field set. Coba copy aja, siapa tahu tipe lagi. Paste dan submit. Oh, bener, ada yang tipe tadi. Submit. Legend element can caption. Kita disuruh menambahkan legend element dengan kalimatnya ini, above radio. Berarti di sini legend, copy paste, legend, cek dan betul, submit. Si field set tadi ternyata ini teman-teman fungsinya, membuat kotak seperti ini. Baru tahu, aku belum pernah pakai sih jujur aja field set ini. Selanjutnya kita disuruh menambahkan input element. So add another field set element, current field set. Kita bikin field set lagi, field set. Submit. Coba masukin input. Some new form input. Kita disuruh membuat input baru kan. So add another field set element below the current, di bawah field set yang tadi. Atau ini di sini maksudnya. Paste. Oke. Sorry teman-teman, salah penempatan ternyata, dan submit. Nah, ini ada di sini posisinya field set kita tadi, dan kita suruh menambahkan legend lagi.
legend, copy paste aja, meminimalisir typo, submit. Dan step 53, kita disuruh menambahkan elemen input lagi dengan tipenya checkbox dan looping. Oke, kita tambahkan input type checkbox dan kalimatnya looping. Cek, sorry, ini nggak di sini. Looping. Typo lagi kurang. Looping. Apa yang salah? Input type checkbox benar, terus looping. Make sure there is no space. Ini salah. Begini juga salah. Hai. Alamak, harus dispasi ternyata. Submit. Kita disuruh menambahkan ID. Oke, langsung aja kita tambahkan ID looping. Submit. Oke, step 55, dan kita disuruh nesting ke dalam label. Seperti tadi ya, di sini coba label dan ditutup dengan label. The text looping should not longer. Coba kita pakai bantuan Google Translate. Sorry ya teman-teman, bahasa Inggrisnya kurang bagus, jadi aku mulai kebingungan ini. Paste. Jadi labelnya posisinya nggak di sini teman-teman. Si label posisinya ada di sini. The new label element does not have a font.
attribute with the same value as the input element. Oke, kita disuruh nambahin atribut for dan value-nya sama dengan ID-nya loving. Oke, cek. Seperti itu teman-teman, submit. Oke teman-teman, step 55 dan sekarang mau lanjut ke 56. Sepertinya sekian dulu untuk belajar bareng kita hari ini. Udah cukup memusingkan di akhir-akhir ini. Dan notice ya teman-teman, untuk belajar di FreeCodeCamp ini kita harus memahami perintah-perintahnya. Ya bahasa Inggris ya memang sedikit ribet, tapi kita harus tetap semangat belajar. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk belajar bareng lagi di FreeCodeCamp. Aku Indra Kusuma dan terima kasih.